Islam bukan hanya sekedar casing. Dan kita berharap ulama-ulama kita jangan menyibukkan orang-orang yang beriman dengan keributan hanya karena berjabat tangan setelah sholat, hanya karena kunut. Ini semua tidak pernah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Keberhasilan beliau bukan mencetak penghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya, atau mencetak orang yang berjenggot, berjubah sebanyak-banyaknya, sama sekali tidak. Tapi apa? Melahirkan manusia-manusia yang betul-betul memiliki adab dan pekerti yang luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mahdi, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran. Kita disatukan dalam satu acara yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan dalam kitabnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke dalam hati mereka rasa sakinah, rasa tenteram. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di tengah-tengah penduduk langit. Menghargai kitab Allah berarti kita menghargai dan menghormati serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling kepada selainnya, berarti kita meremehkan dan tidak menghargai kitab yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita semuanya. Nah, inilah yang mengakibatkan umat Islam kehilangan harga diri mereka, kehormatan mereka, dan membuat orang-orang di luar Islam sama sekali tidak menghargai mereka dan tidak sama sekali gentar terhadap mereka. Karena man haballah habahu kullu syai'. Orang yang menghormati Allah, menghargai wibawa Allah Ta'ala, maka Allah juga akan membuat apa? Segala sesuatu juga menghargai, menghormati dirinya. Sebagai akibat kita meninggalkan kitab Allah, fokus kepada selainnya, akhirnya kita kehilangan kemurnian dari pemahaman agama kita. Walaupun tetap namanya Islam, tapi isinya sudah tidak lagi murni. Akhirnya seperti yang tadi Ustadz Hamzah katakan, Islam hanya tinggal casing. Dan Nabi telah mengabarkan bahwa akan datang satu zaman nanti, ya, di tengah-tengah umat Nabi kita, lam yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya namanya. Maksudnya tinggal hanya casingnya saja. Wa minal Qur'ani illa rasmuh. Sedangkan Quran berubah menjadi kaligrafi yang dipajang, bukan dipelajari maupun diresapi isinya.
Masajiduhum amirah. Masjid-masjid mereka ramai. Coba saksikan pada saat sholat tarawih, ya. Saksikan juga orang yang berlomba-lomba untuk berangkat melaksanakan umrah maupun haji. Tapi wa qulubuhum mukhtalifah, hati mereka justru tidak satu. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka seburuk-buruknya orang yang berada di bawah atap langit. Kenapa? Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Karena sumbernya fitnah dari mereka dan kepada mereka kembali. Yang seharusnya manusia diajak kembali kepada Allah, menghayati dan mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, yang mengajak mereka untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, beriman kepada hari akhir, hingga perilaku mereka selalu berada dalam keadaan terkontrol, bukan hanya untuk tujuan duniawi, tapi mereka beramal sebagai bekal mereka untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitabnya bukan hanya sekedar dibaca kemudian ditinggalkan dalam arena kehidupan mereka, tapi dipelajari, dihayati dan dijadikan sebagai pedoman hidup yang menyatukan umat Islam dan menyatukan hati mereka, hingga tidak lagi terdapat golongan, kelompok, sekte yang ada Islam dan Muslimun. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulnya merupakan suri tauladan yang sebaik-baiknya bagi mereka. Tapi pada saat ini yang menjadi suri tauladan bukan lagi Rasul. Islam diukur dengan apa? Dengan nama-nama, dengan kedudukan, ya, dengan kebesaran manusia. Bukan mereka diukur dengan tuntunan Islam. Akhirnya lahirlah model Islam yang bermacam-macam. Karena apa? Karena yang menjadi ukuran bukan lagi kitab Allah, sunnah nabinya, tapi yang menjadi ukuran apa-apa yang sedang ngetren di media, yang sedang populer. Maka Islam terus akan mengalami perubahan dan keasliannya semakin hari semakin hilang, disebabkan mereka tidak memiliki pedoman dan tolok ukur yang sama. Apabila umat Islam betul-betul menghayati agama mereka, niscaya mereka akan menjadi contoh dari keadilan, contoh dari kehidupan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang. Tapi yang sekarang terjadi, seperti tadi yang disampaikan Ustadz Hamzah, Islam dengan ukuran jenggot yang panjang, dengan sorban dan baju thob yang saya pakai ini. Padahal ini bukan merupakan tolak ukur Islam. Dalam Islam, pakaian yang diajarkan adalah pakaian ketakwaan, yang menutupi auratnya, yang tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan dan kebanggaan. Begitu juga Islam tidak diukur dengan sorban dan jubah yang besar. Begitu pula dengan apa? Dengan imamah, sama sekali tidak. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Hak dan batil tidak diukur dengan kedudukan manusia. Tapi i'rifil haq ta'rif ahlah. Pelajari apa itu hak, kamu akan tahu siapa orang yang berada dalam kebenaran. Wa'rifil batil. Pelajari mana yang batil, kamu tahu nanti siapa orang yang berbuat kebatilan. Jangan hak dan batil diukur dengan apa? Dengan kebesaran dan nama-nama manusia. Nah, pakaian-pakaian tadi, ya, yang menutupi aurat, yang tidak sama sekali menunjukkan kesombongan, keangkuhan, diiringi dengan akhlak pekerti yang luhur, ini yang akan mengangkat kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawadhuan, jauh dari kesombongan. Kalau orang-orang bodoh mengajak mereka berbicara dengan cara yang tidak baik, mereka tidak melakukan reaksi yang sama, tapi mereka berlalu dengan senyum, ya, mengucapkan salam pada mereka, tidak meladeni kebodohan mereka. Kalau tidak, apa bedanya mereka dengan orang yang bodoh? Jadi betul-betul mereka dalam akhlak pekerti, dalam kejujuran, keadilan,
dalam rahmat yang mereka tunjukkan melalui sikap mereka, bukan hanya kepura-puraan di luar, tapi bersama keluarganya, bersama tetangganya, bahkan bersama alam dan sekitarnya. Betul-betul dia menghormati, menjaga lingkungan hidup, karena mereka sebagai tamu yang ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Coba renungkan firman Allah yang begitu indah. Walaqad karramna. Allah enggak mengatakan walaqad akramna. Kalau akramna kami memuliakan, tapi kalau karramna menunjukkan apa? Berapa banyak atau betapa banyak kemuliaan, karunia yang kami anugerahkan kepada manusia. Karena karrama yukarrim di sini menunjukkan apa? Menunjukkan al-kathrah. Seperti apa? Qatala dalam bahasa Arab membunuh. Kalau qatala yuqattilu taktilan, genosid, bukan hanya membunuh apa? Tapi pembantaian. Begitu juga karrama yukarrimu takriman, mempergunakan tad'if, ya. Di sini menunjukkan apa? Betapa banyak kemuliaan yang telah kami anugerahkan kepada anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Sekarang ini dengan ilmu yang Allah ajarkan, kami juga mengangkut mereka di udara. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan mereka dari berbagai macam rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami utamakan mereka dengan berbagai macam keutamaan dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Kalau kita perhatikan seekor sapi, seekor kerbau, seekor onta atau zerafah, dari sisi fisik mana yang lebih kuat? Jelas mereka. Kalau seandainya Allah tidak muliakan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi, Allah berikan kepada mereka apa yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira siapa yang berkuasa? Siapa yang akan membawa ke penjagalan? Kita yang membawa onta ke penjagalan? Apa onta yang membawa kita? Siapa yang akan menjual dan dijual di pasar? Kita yang menjual onta, keledai, atau keledai onta yang menjual kita? Yang paling mengerikan, kalau seorang membawa seekor keledai ke pasar, atau keledainya yang pulang membawa uang. Bahaya enggak? Tapi dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan keajaiban dalam hidup ini. Manusia yang di pertuan agung di atas muka bumi diberikan kepercayaan untuk mengelola bumi kita. Saya menyaksikan ketika saya berada di Jabal Nur, iring-iringan onta yang tubuhnya besar, tinggi. Jadi kalau saya berdiri di hadapan onta tersebut, mungkin 3 kali saya hari sekalian tingginya. Tapi onta tersebut ternyata apa? Melayani manusia. Pada saat manusia ingin naik ke atas tubuhnya, dia turun ke bawah hadirin sekalian, hanya dengan mengetuk dengkulnya. Lalu saya saksikan ribuan onta berjalan, yang menggiring orangnya kecil. Orangnya kecil, ribuan onta berjalan, hanya dengan apa? Dengan menggiring seekor onta perempuan yang namanya Dalil, ya. Itu onta di belakang, iring-iringan berjalan mengikuti bekas langkah yang dilalui oleh Dalil tersebut. Kemudian sewaktu mereka akan disembelih, mereka berdiri berbaris sebagaimana yang digambarkan Al-Quran. Tahu-tahu yang menyembelih, saya lagi bingung bagaimana cara menyembelihnya. Ternyata dia hanya mengambil pisau, kemudian ditores bagian lehernya. Pada apa? Pada daerah yang menonjol. Begitu ditores, keluar darah mengalir, kemudian dia tersungkur jatuh dengan begitu mudah, lebih mudah daripada menyembelih seekor sapi, bahkan lebih mudah daripada menyembelih seekor kambing. Dan subhanallah, onta-onta tersebut tidak menyerang yang memotong, bahkan yang belum dipotong pun tidak melakukan serangan terhadap orang yang memotong. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan semua ini, hadirin sekalian, bisa-bisa terjadi seekor kuda yang menunggangi kita.
Coba bayangkan kalau kuda menunggangi kita hari sekalian. Jadi bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada kita? Lalu kita bertanya, bagaimana syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita semua ini? Allah mencintai keadilan, Allah mencintai kejujuran, amanat. Allah juga mencintai hambanya yang saling mengasihi dan membantu di antara sesama mereka. Lalu apa yang telah kita lakukan? Jangankan orang lain, seorang laki-laki memperlakukan istrinya dengan cara yang kejam dan aniaya. Seorang ayah memperlakukan anaknya dengan cara yang tidak baik. Begitu pula terhadap tetangganya, terhadap masyarakat di sekitarnya. Kita saksikan juga anak-anak yang tidak menghargai kebaikan kedua orang tuanya, bisa berbicara dengan kasar. Bahkan ibunya yang merawat membesarkan dirinya, setelah dia menikah dengan seorang wanita, si ibu tidak memiliki tempat tinggal, harus kontrak di rumah istri daripada anaknya dan harus membayar. Bukan si anak yang membayar, tapi si ibu yang bersusah payah bekerja harus membayar kontrakannya di rumah menantunya. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita menyaksikan bahkan cerita-cerita, drama-drama yang terdapat dalam film yang menggambarkan true story, kita saksikan bagaimana seekor burung, sebagaimana kita saksikan di YouTube, seekor anak burung memberikan makan pada ibunya yang sudah tidak mampu lagi terbang dan tidak lagi berdaya, menunjukkan keharuan yang luar biasa. Anak menghargai orang tuanya, sedangkan anak-anak manusia banyak yang kehilangan rasa rahmat di hati mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang menganiaya ibunya. Salah satu kejadian yang terjadi pada orang di luar Islam, seorang non-muslim, pemain bola terkenal seperti Ronaldo, pemain bola ya, yang berasal dari mana? Dari mana? Portugal. Non-muslim. Dia menikah dengan seorang wanita, berumah tangga bersamanya, tapi wanita ini tidak menghormati dan memperhatikan ibunya. Langsung diceraikan. Diberitahukan, diberikan nasihat tidak menghargai orang tuanya, diceraikan. Dia menikah lagi dengan seorang wanita sederhana. Dia memilih wanita ini karena siap untuk menghargai, menghormati ibunya. Lalu orang bertanya-tanya, apa yang menjadi motif kamu melakukan tindakan seperti ini? Dia mengatakan, ibu saya memberikan saya segala-galanya. Bahkan ketika pertama kali saya akan membeli sepatu, ibu saya bekerja sebagai pembantu. Dia yang mengantarkan saya untuk menuju kesuksesan. Maka saya akan berikan segala-galanya milik saya kepadanya. Dia tidak merokok, tidak minum, tidak bertato. Seorang non-muslim. Seharusnya seorang muslim lebih baik lagi dalam memperlakukan orang tuanya. Tapi yang kita jumpai, anak-anak yang tumbuh melalui pendidikan yang baik, dengan pengorbanan orang tuanya, dia lebih suka mementingkan dirinya daripada berbakti melayani kedua orang tuanya. Padahal kalau seorang anak melayani orang tuanya, seluruh waktunya, istirahatnya, tidurnya, pekerjaannya, semua yang dilakukan akan membawa keberkahan dan rahmat buat dirinya. Jadi yang kita inginkan bagaimana dalam hidup ini akhlak betul-betul mewarnai kehidupan kita. Islam bukan hanya sekedar casing. Dan kita berharap ulama-ulama kita jangan menyibukkan orang-orang yang beriman dengan keributan hanya karena berjabat tangan setelah sholat, hanya karena kunut. Ini semua tidak pernah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi datang di tengah masyarakat jahiliyah, beliau mengeluarkan mereka dari kejahiliahan menjadi masyarakat yang betul-betul beradab. Ini keberhasilan Nabi kita Muhammad SAW. Keberhasilan beliau bukan mencetak penghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya, atau mencetak orang yang berjenggot, berjubah sebanyak-banyaknya, sama sekali tidak. Tapi apa? Melahirkan manusia-manusia yang betul-betul memiliki adab dan pekerti yang luhur. Tahu tidak para jamaah sekalian, pada zaman Nabi yang menghafal Quran seluruhnya sedikit. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, apabila seorang menghafal Al-Baqarah dan Al-Imran, sudah dianggap sebagai ulama sahabat.
Sekarang penghafal Al-Quran banyak. Yang meraih gelar PhD dalam ilmu keagamaan banyaknya, Masya Allah. Tapi kenapa justru dalam bidang akhlak kita mengalami kemunduran? Saya ingat pada tahun-tahun 60 sekian, 66, 67, sampai 70-an, kita bermasyarakat itu luar biasa akrabnya. Bahkan rumah yang berada di tempat yang jauh, beberapa kilometer, tidak perlu kita sebutkan nomor sekian jalan ini, cukup sebutkan namanya kita kenal. Kalau kita berjalan jauh main dari rumah kita, ketemu tetangga atau orang yang kenal sama kita, langsung kita dipegang dibawa pulang ke rumah. Kalau kita main yang salah, langsung diingatkan, kalau kamu gak berhenti, saya laporkan sama orang tua kamu. Kalau sekarang orang bawa anaknya pulang ke rumah, dia bakal bilang apa? Urus diri sendiri, jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau dulu sama sekali tidak, kesusahan dipikul bersama. Padahal pada saat itu ustadz yang menonjol, ustadz yang hanya mengimami di musola, baca Al-Quran, dan subhanallah kalau ada orang yang mengalami gangguan, dia hanya baca Al-Fatihah, orang tersebut diberikan minum, sembuh penyakitnya. Kita nggak dengar sama sekali yang tamat dari Al-Azhar, kecuali mungkin satu di antara 100 juta mungkin. Yang tamat dari sekolah tinggi yang menghafal Quran hampir dikatakan jarang. Kalau orang bisa membaca Al-Quran pada saat tersebut sudah merupakan Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kenapa akhlak mereka pada saat itu begitu baik? Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa Islam bukan hanya ilmu. Kalau ilmu, iblis lebih pandai dari kita. Betul tidak? Iblis lebih pandai dari kita. Dia bukan hanya mendengarkan kabar mengenai alam malakut atau mengenai surga maupun nerakanya, atau mengenai kehidupan malaikatnya. Dia menyaksikan langsung, bahkan dia beribadah bersama para malaikat. Tapi diusir oleh Allah karena kesombongannya. Karena kedengkian dan kesombongannya diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia juga yang memiliki perilaku dan perangai yang sama, Allah juga akan perlakukan dengan hal yang sama. Nah, para jamaah sekalian, tadi Ustadz Hamzah berbicara mengenai keadilan. Keadilan ini merupakan bahagian daripada ahdullah. Setelah Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ketika ayat ini turun, kita saksikan bagaimana dampaknya di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang tadinya tenggelam dalam kejahiliahan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan terhadap siapapun. Wal ihsan, keadilan ini merupakan satu apa? Sikap yang tegas, terkadang tajam, tajam. Oleh karena itu, setelah perintah untuk menegakkan keadilan, Allah perintahkan kita untuk melakukan yang lebih mulia lagi, itu al-ihsan. Kalau seorang berhutang pada kita, ternyata dia tidak mampu membayar, kita berikan tangguhan waktu. Ternyata dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Hak kita untuk meminta hak kita pada orang tersebut. Tapi kalau kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan memaafkan hutangnya, kira-kira mana yang lebih indah? Kita menuntut keadilan dari orang yang tidak mampu membayar, atau kita berbuat ihsan? Orang bekerja dengan kita, hak yang dimiliki katakan 1 juta. Kita melihat kejujurannya, semangat kerja yang baik, dan kebutuhan dia, kita berikan dia 10 juta. Itu namanya ihsan. Tapi ihsan harus memenuhi keadilan. Jangan kita berinfak, berderma, membantu orang lain dari hasil korupsi. Jadi ihsan baru dapat terwujud kalau keadilan telah ditegakkan. Kalau Anda ingin berinfak untuk orang-orang di sekeliling kamu, bahkan membangun rumah Allah, membangun juga sekolah-sekolah lembaga pendidikan agama, tapi kamu dapatkan dari cara yang haram, maka apa yang kamu lakukan tidak akan diterima. Sebagaimana ucapan Habil terhadap Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguh Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Mengapa? Karena kalau orang berinfak, berbuat kebaikan atau berbuat ihsan dari cara yang salah, cara yang salah ini merusaknya lebih dahsyat daripada kebaikan yang diberikan. Dia merusak sistem, merugikan bangsa, merugikan negara. Sedangkan yang dibantu, bantuan yang diberikan dampaknya sedikit.
Cuma ada orang yang mempergunakan logika, kalau saya korupsi 1 miliar, dosa saya 1. Kalau saya berinfak 500 juta, berarti saya masih untung karena dibalas 10 kali lipat, berarti sama dengan 5 miliar. Dia beranggapan logika ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah baru menerima apabila dia menginfakkan hartanya dari cara yang halal dan baik. Nah, sekarang sebagai bekal untuk para jamaah kembali ke rumah masing-masing, saya akan bacakan beberapa ayat dari Suratun Nisa yang menggambarkan indahnya keadilan dalam Al-Quran. Indahnya keadilan yang dicontohkan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka Suratun Nisa ya. Ayatnya 105. Saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah sekalian, kalau kita meresapi ayat-ayat ini kita akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Walaupun apa? Siapapun juga hadirin sekalian di hadapan keadilan tidak ada sama sekali pilih kasih. Walaupun yang menjadi lawan orang yang tak beriman, tapi dia tidak melakukan kesalahan. Yang bersalah seorang muslim, tetap keadilan ditegakkan tanpa pilih bulu. Apa artinya menjadi seorang muslim kalau dia berkhianat? Apa artinya menjadi seorang yang mengaku sebagai sahabat Rasul, ya, atau hidup bersama Rasulullah, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan kebenaran? Harganya seseorang bukan karena dia sahabat Rasul, atau bukan juga karena dia mempunyai hubungan dengan keluarga Rasulnya semata, tidak. Kalau dia menyimpang dari kebenaran, hukum tetap ditegakkan. Tidak ada pilih kasih.